Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang join nih, kita tunggu dulu kali ya sampai udah ada yang join. Iya nggak? Oh baru satu guys, satu masih resti yang live. Belum kan? Satu tapi yang live ya. Hai teman-teman Medcom. Kita nggak boleh terlalu berisik ya. Boleh kok. Sobat Medcom, kita akan membahas soal kecurangan UTBK 2026. UTBK SNBT. Baru satu hari. Kasih tahu Baru 1 hari sudah berbuat curang. Guys. Wow. Mau jadi apa kalian kalau curang di UTBK, guys? Mau jadi apa? Enggak ya? Kalau UTBK aja curang gimana nantinya? Iya, benar. Wow. Nanti di dunia kerja sih yang sulit ya. Soalnya nanti kalau wawancara kerja nggak ada pakai joki. Betul. Harus datang sendiri. Terus apa lagi ya? Kalau kuliah ngerjain tugasnya gimana? Iya, kalau kuliah Bisa sih joki juga. nggak boleh ya, ngajarin lagi. Ajarin temen saya joki, nggak boleh ya. Udah yuk, langsung aja kalau gitu. Oke. Jadi tadi kita udah bahas ya. Iya. Baru hari pertama aja itu udah ada kecurangan UTBK. Parah. Dan oknumnya itu peserta biasa. Ada yang pakai dokumen palsu, Betul. ada yang pakai mana nih si Talita? Kok tadi gue keilangan sih? Sorry ya guys. Alat komunikasi canggih, bahkan sampai ada oknum panitia yang terlibat. Ini tiap tahun selalu kayak gini mulu ya. Iya. Parah. Apakah ini sudah mengakar? Oh mengakar menjadi sindikat aja dong. Oh iya. Ini udah level sindikat ya. Kalau tiap tahun begini, ya nggak sih kak? Iya, kayaknya tahun lalu ada deh di ini, kalau gua nggak salah tahun lalu tuh kayak dikasih tahu gitu kalau emang ada sindikatnya gitu. Oh. Sindikat ya tukang nipu UTBK gini lah pokoknya, parah banget kan? Ya. Gitu jadinya kita kenalan diri dulu kali ya. Dari tadi kita ngoceng-ngoceng dulu belum kenalan diri. Coba tadi kita kan perkenalkan diri dulu dong. Ya. Halo Sobat Medcom, aku Talita. Kasih dada dong guys. Hai, saya Renata. Hari ini kita akan membahas soal kecurangan UTBK. Oke, langsung aja kalau gitu. Iya. Kronologi dulu ya. Kronologi gimana sampai bisa ketahuan kalau ada kecurangan UTBK. Betul. Jadi tahun ini UTBK jumlah pesertanya ada 871.496 peserta yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu banyak banget ya. Banyak banget. Lalu Mendikti Saintek Bapak Brian Yuliarto kemarin itu memantau pelaksanaan UTBK di pusat UTBK UNJ. Nah, di sana dia bilang kalau masih ditemukan beberapa tindakan kecurangan. Nah, panitia akhirnya tidak tinggal diam. Yes. Gitu. Jadi, bahkan lebih parahnya nih guys. Menurut mana tadi? Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026 Edward Wolok, dia bilang kalau ada 2.940 potensi kecurangan yang terdeteksi hanya di satu hari. Hari awal doang. Jadi mulainya UTBK itu dari 21 sampai 30 ya, sampai 30. Bayangin dari tanggal 21 aja udah 2.000. Sedangkan masih ada 21 sampai 30 berapa sih? 10 hari. Kalau sehari aja ada 2.000. Kalau 10 hari ada 200 ribuan. 200.000 ya? Iya. Lumayan. 120. Nggak bisa ngitung, sorry guys. Sumpah maaf. Banyak banget itu. Iya, banyak banget. Jadi makanya panitia itu punya sistem pemantauan yang bisa memantau atau mendeteksi kejanggalan. Misalnya
ada ketidaksesuaian antara identitas peserta yang mendaftar dengan hadir di lokasi ujian. Ada pola jawaban yang mencurigakan. Nah, dari situ-situ dia bisa melakukan penyelidikan gitu. Canggih juga ya ternyata. Tapi itu Kenapa? Kira-kira nih teman-teman medcom, sobat medcom, pernah dengar gak soal sistem pengawasan UTBK ini sebelumnya? Apakah ini cuma ada di tahun ini atau kayak sebelum-sebelumnya itu sama aja? Harusnya setiap tahun lebih baik ya pengawasannya. Betul. Karena kan tahun lalu juga ada kecurangan. Harusnya tahun ini diperbaiki, kecurangannya nggak ada. Tapi malah tetap ada kecurangan gitu. Tahu nggak kecurangannya terjadinya di mana aja, tahu nggak? Di banyak ya. Coba lu sebutin. Oke. Ada 6 lokasi katanya. Yang pertama itu di pusat UTBK UPN Veteran Jawa Timur. Terus ada pusat UTBK Unair. Terus UTBK Undip, UNESA, terus Unsulgar, Universitas Sulawesi Barat, sama pusat UTBK UM Malang. Wow. Di beberapa tadi yang disebutin Talita itu sebenarnya nama-nama universitas yang cukup top di Indonesia. Bahkan di tempat yang top aja mereka berani berbuat bener-bener ya. Gokil sih, parah. Nah, terus modusnya apa Talita kira-kira? Modusnya itu yang pertama itu pemalsuan dokumen. Oke, ngapain tuh dia malsuin? Ini sebenarnya modus klasik ya kayaknya, yang bisa digunakan setiap tahun. Itu tuh bukan bisa, tapi selalu ya. Iya, selalu. Nah, itu tuh biasanya orang-orang melakukan ini jadi jokinya yang masuk ke ruangan. Oke. Nah, di KTP namanya Talita. Iya. Mukanya kayak gini, guys. Tapi yang masuk begini. Iya. Jauh ya, tapi bisa lolos. Betul. Itu tuh diganti juga di kartu identitas. Oh, di kartu identitas. Oh, jadi mukanya sama gitu. Oh, gitu. Jadi nama tetap Anda tapi muka saya. Iya, gitu. Oh, jadi supaya di ininya sama. Oh, oke. Gitu, katanya. Baik. Wow. Terus habis itu? Terus udah gitu ada kasus paling jelas nih di UNESA. Oh, di UNESA. Ya, Okay. kata wakil rektor 1 UNESA, sistem pengawasan berlapis itu berhasil menangkap seorang peserta yang diduga menggunakan dokumen palsu, termasuk ijazah sama KTP palsu. Ya ampun. Jadi emang kalau kita mau datang ke UTBK itu kan kalau buat gap year, nih pasti gap year nih. Iya ya. Kalau gap year kan harus, ya kan, kalau gap year kan harus bawa ijazah. Terus kalau yang anak baru harus pakai SKL kan. Atau surat kayak dari sekolah. Iya, surat dari sekolah kalau udah lulus gitu ya. Nih, dan dia memalsukan ijazah dan KTP palsu. Bener-bener lo pasti siswa gap year nih. Iya. Terus, nah gitu. Terus apa lagi? Terus proses deteksinya tuh serius banget, Kak. Oke, Katanya jadi panitia UTBK UNESA langsung menghubungi pihak sekolah yang tercantum di ijazah buat verifikasi. Terus pihak sekolah langsung ngasih ijazah aslinya. Lalu yang terjadi adalah hasilnya tuh namanya sama tapi fotonya beda. Jeng Yang tadi kita bilang itu di awal ya. Oh, berarti sebenarnya UNESA juga kerjanya cepet ya? Iya. Dan sekolah juga cepet merespon. Benar. Jadi cepet ketangkep, nggak sampai masuk. Kalau anak-anak kayak begini masuk, jadi apa guys? Dunia ini. Indonesia ini, nggak usah jauh-jauh, Indonesia ini jadi apa ya? Oke, selanjutnya. Terus UNESA langsung itu tadi langkah pencegahan kayak pengawasan tas, terus sampai menyediakan sendal khusus untuk mencegah penyalahgunaan perangkat tersembunyi di sepatu. Oh, emang ada ya? Kalau tahun lalu itu naro kamera di behel. Kalau sekarang nggak tahu deh, kalau sekarang gimana? Kalau di ini nggak sih? Ada kuping? Iya, udah ada ya? Iya, udah ada? Siap. Bagus. Itu di mana? Ada nggak? Di Undip. Oh, di Undip. Itu di Undip. Caranya sih nanti di daun telinganya ya? Nggak tahu ya, pokoknya kayak di nanti pas gini kali ya, pas dia kerja dia apa gini. dia di depan sini ya? Masukin ke dalam deh. Oh, iya. Agak lucu ya. Jadi kalau kerja dia begini guys. Kalau kacamata kan udah biasa lah ya. Hati-hati ntar pas kalian keluar di
keluar ujian sengklek karena begini mulu kan. Bener, kayak dikunci Begini mulu, kasihan ntar. Jangan ya guys, nggak boleh. Oke, terus abis itu ada apa lagi? Nah, ini yang penggunaan alat komunikasi canggih yang tadi Oh, udah ada kita juga omongin. tetap ya. Tetap. Tahun lalu juga ada. Tahun ini ada lagi. Iya. Modusnya gini-gini mulu tiap tahun gue liatnya. Sebenarnya Iya, kok gak berubah-berubah. Bukan gak berubah, maksud gue kok tetap aja gitu ya. iya, Pasti dan kan nggak memikirkan modus yang lebih itu biar nggak ketahuan. ya justru karena dia odong, gue pikir jadinya dia mengulang apa ya, modus yang sama. Benar, nggak melakukan Padahal perbaruan. zong. Ujungnya ketahuan lagi. Iya, mending gak usah, mending belajar. Saran gue itu mending belajar ya. Benar. Jadi gimana tuh yang komunikasi? Nah, yang bisa disembunyiin di jam tangan, di kacamata, Oke. bisa juga di dalam pakaian atau oke. alas kaki kayak tadi Oh, yang sepatu kayak kan. tadi makanya sendal ya. Iya, Nah. iya. Itu si pesertanya bisa kayak santai-santai aja yang ngerjain orang. Oh iya, nanti dia tinggal Iya. A, B, C, D gitu. D gitu. Oh gitu. Kayaknya kalau yang mukanya nggak kelihatan serius pusing itu patut dicurigai. Apa sih kayak gitu? Yang kayak lempeng, kayak ngerjain kayak gampang gitu. Atau bisa juga yang panik. Iya, Jam udah mau habis tapi kayak belum burun gitu. Urun. Jokinya kayak ini susah coy. Ini susah. Oke, terus Nah, ada contoh ininya ya. iya. Ada contoh kampusnya yang menerapkan sistem ketat banget tahun ini supaya jangan sampai yang kayak tadi tuh orangnya bisa ganti, Iya, terus pakai nyimpen alat segala berat. macam. Nah, di mana itu? Di ITS, Oke. Teknologi 10 November. Oke. Nah, Institutnya sebut dong. oh iya, institut. Teknologi. Maaf. Suka lupa 10 deh. November Maaf ya. aja. Terus dia tuh ngambil langkah yang serius banget. Hmm. Setiap peserta UTBK itu diperiksa pakai metal detector, Terus termasuk pengecekan menyeluruh yang tadi jam tangan, kacamata, sampai semua aksesoris lah yang Oke. berpotensi jadi alat komunikasi. Nah, bukan cuma itu, ITS juga pakai teknologi face recognition berbasis AI. Oh. Nah, teknologi ini dipakai untuk memastikan peserta yang mendaftar, yang mengikuti ujian, dan yang melakukan daftar ulang itu orang yang sama. Iya. Jadi jangan sampai yang daftar namanya Talita, mukanya ini ya kan? Iya. Kayak yang tadi ya guys di UNESA yang namanya Talita, mukanya saya, ijazahnya muka saya, ternyata teh palsu, KTP juga palsu. Saking Keren ITS. Nggak percuma jadi institut teknologi ya. Betul. Gitu. Lalu terus apa lagi? Iya, jadi mau gimana pun juga pasti ketahuan. Pasti ketahuan, Mm. benar. Pasti karena udah makin canggih. Iya. Gue inget tahun lalu juga Pak Edward Wolok tuh bilang kalau kita tuh selalu membuat sistem yang makin baik untuk mencegah Hal-hal kecurangan. kayak gini Ya, jadi ya pasti pasti ada aja deh ketahuan. Hmm. Kalaupun kalian sekarang nggak ketahuan, tapi nanti pasti ada aja. Soalnya tahun lalu emang nggak ketahuan nih awal-awal tuh yang katanya pakai behel segala macam. Tapi muncul tuh di Twitter, Oh. ya kan, cerita-cerita temen sebelahnya atau gimana cerita-cerita gitu kan. Iya ada yang curang Pak, masa pakai. Nah akhirnya ketahuan, akhirnya kena juga. Benar. Gitu. Jadi sepandai-pandainya Tupai melompat, akhirnya ketangkep juga. ketangkep juga gitu kan. Jadi ya silakan Anda berakrobat, tapi ya pada akhirnya Nanti juga ketahuan. gitu. Lalu terus habis itu Nah, yang paling bikin kaget nih Kak. kenapa tuh? Jadi dari semua kecurangan ini yang paling bikin kaget tuh bukan cuma si individunya aja, ternyata ada juga Sindikat. Ya betul, ini kan tadi udah kita bahas ya. Seperti yang kan gue udah bilang tahun lalu Pak Edward Wolok bilang ada sindikatnya gitu. Iya. Emang orang-orang ini tuh bekerja sistematis guys. Ya ada aja emang gitu. nyari uang semudah itu. Enggak Kalau semudah itu. mereka, Oh ya kalau mereka ya, mereka kurang semudah itu ya. Iya.
hanya bermodalkan uang. Kita tanya dulu akhirnya. Makasih Kakak Aulia, akhirnya live yang ditunggu-tunggu. Bisa aja Kakak Aulia. Kakak Aulia, UTBK-nya lancar Kakak Aulia. Mudah-mudahan UTBK-nya lancar ya. Betul. Ini belum ada yang nanya-nanya ya. Oh, siapa sama Kak? Gak usah dibahas ya. Gak bagus ya itu ya. Kacamata Priti. Maciu Talita. Oh nggak ada lagi ya. Oh oke, belum ada yang tanya-tanya. Is oke ya, pokoknya gitu ya guys. Pokoknya semangat belajar, berdoa, jangan curang. Oh belum. Minta doa restu dari orang tua. Jangan curang, karena apapun yang kalian lakukan pasti akan ketahuan. Terus gimana tadi Pak Edward Tolong bilang apa? Iya, katanya tuh ternyata bukan ada orang yang apa sih? Apa? Ya itu tadi oknum-oknum yang kayak gitu. Iya, oknum dari itu, dalam. Sindikat. Jadi emang ada yang bagian perekrutan mungkin, ada yang bagian ngerjain. Bahkan tahun lalu, ini kejadian juga tahun lalu. Jadi ada satu orang yang ngerjain UTBK di banyak tempat. Aduh, waktu itu kalau nggak salah di ITB, salah satu yang gue inget di ITB. Terus nanti dia kemana gitu. Orang yang sama ngetes di beberapa tempat dengan nama berbeda-beda gitu. Dan sedihnya adalah banyak yang prodinya itu kedokteran guys. Jangan ya adik-adik yang mau prodi kedokteran guys. Indonesia tuh udah kekurangan dokter banyak banget, dokter spesialis sih. Tapi kan buat jadi dokter spesialis harus jadi dokter umum dulu ya, harus jadi dokter biasa dulu. Lah kalau lau aja udah curang di awal, nanti Gimana? nanti tiba-tiba salah diagnosis, salah apa, salah gitu. Iya jangan ya, jadi jangan. Gitu. Terus apa lagi? Terus udah gitu, nah oknum panitia itu pasti oknum tersebut pasti langsung dipecat ya. Oh iya betul, dan, pasti. Gue juga inget tahun lalu tuh juga ada. Pasti. Gue juga inget tahun lalu tuh juga ada, yaitu panitianya ternyata yang juga ikut-ikutan. Ya. Dan emang udah pokoknya panitia SPMB udah tegas kalau yang curang pasti di black. Dia ya dipecat. Iya dipecat. Tapi gue nggak tahu deh. Udah ada yang dipolisikan belum ya? Harusnya sih dipolisikan ya guys, karena kan itu nggak main-main loh. Ini tuh soal pendidikan. Betul. Harusnya sih yang biar ada efek jarak betul. Jadi kalau cuma di blacklist, dimaafin, menurutku sih kurang ya. Iya betul. Harusnya dijerat, penjara minimal 10 hari kayak kayak kecepatan gitu ya. 6 bulan, 3 bulan gitu. Biar jerak, jangan lagi. Nah, terus ini tadi sanksi kecurangan UTBK. Oh iya, tadi kita udah bahas sanksi kecurangan. Kalau Anda curang apa aja? Nah, yang pertama itu pengguguran peserta kayak apa sih namanya? Diskualifikasi. Ya, diskualifikasi. Diskualifikasi artinya Anda mendapat nilai 0. Jadi ya udah SNBT-nya 0. Terus ya udah, kesempatan masuk PTN hilang. Oh iya benar. Karena biasa PTN jalur mandiri juga suka minta UTBK atau yang udah pernah ikut UTBK gitu minimal. Ada beberapa kan kampus yang kayak gitu. Iya, udah belajar berbulan-bulan Kak. Enggak, kalau dia mah feeling gue sih nggak belajar. Jadi cuma berharap itu aja. Iya. Dasar kamu. Ngambil langkah ini jalan pintas. Ada yang ulang tahun ya? Ada yang ulang tahun guys sebelah. Lanjut. Di blacklist dari semua jalur PTN. Nah, tuh tadi yang gue bilang. Kalau SNBP kan udah nggak mungkin. Iya, SNBP udah nggak bisa. Nah, jalur mandiri itu kan banyak banget ya. Iya. Terus di blacklist. Akhirnya di blacklist nggak bisa. Kali aja kalian sebenarnya punya kesempatan bisa masuk di salah satu jalur. Mungkin aja. Segala kemungkinannya bisa aja terjadi ya. Bisa jadi. Karena kalian melakukan hal bodoh. Karena kalian curang akhirnya lepas sudah. Nggak jadi masuk deh. Terus habis itu. Terus udah gitu tuh yang tadi proses hukum. Proses hukum. Ada nggak sih ini proses hukum? Gue sih maunya ada gitu. Ada nggak Talita? Ada benar. Katanya di kasus UNESA setelah peserta
yang dokumen palsu itu berhasil diidentifikasi, langsung UNESA-nya langsung berkoordinasi sama pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang gitu. Berarti sepanjang ini atau selama ini cuma ada kalau emang melakukan tindakan misalnya pakai dokumen palsu, itu palsu gitu yang melanggar hukum. Iya, yang melanggar hukum. Berarti kalau ngejoki belum ya? Harusnya juga ya. Iya, harusnya kita bikin hukum itu. Ya, semoga ya ke depan abis ini pada dihukum aja, Pak. Iya, betul. Terus abis itu? Terus udah gitu kasih tips. Kasih tips. UTBK dengan segala supaya berintegritas ya, nggak curang. Iya. Oke. Mana sih? Pertama nih. Pertama, tips supaya mengerjakan UTBK dengan integritas kalian sendiri ya. Gue bacain. Pertama, persiapkan dokumen dengan benar sebelum hari H. Pastikan ijazah asli, KTP, kartu peserta semuanya valid dan sesuai. Jangan sampai kena pelanggaran administrasi. Oh iya, di ITS ada 13 peserta yang nggak bawa surat keterangan siswa kelas 12 yang tadi kan kalau kelupaan. Nah itu kalian dianggap melanggar sanksi, jadi ya udah nggak bisa masuk. Beneran nggak bisa, jadi nilai kalian 0 UTBK. Karena ya itu tadi syarat ikut ujian UTBK adalah bawa surat keterangan lulus atau si surat keterangan sebagai siswa itu ya. Terus KTP, kartu pelajar kalau kalian belum 17. Terus sama kartu peserta. Kartu peserta sama kalau gap year berarti ijazah gitu. Kalau enggak ya kayak gini, nasibnya 13 peserta. Sayang kan udah bayar mahal. Berapa bayar? 200.000 ya? Mahal lumayan tahu. Lalu kedua, tinggalkan semua aksesori yang tidak perlu. Jam tangan, earphone, kacamata. Ya tapi sih kalau kacamata kalau minus ya boleh lah, tapi jangan kacamata di samping sini ada kamera ya guys, nggak boleh, jangan, nggak usah itu nggak usah. Terus yang sebenarnya perlu dibawa ke tempat ujian itu sebenarnya cuma bahkan tulisan aja enggak ya, boleh kan? Iya, beneran kalian bawa badan aja sama bawa tekad. Itu yang paling penting, udah itu doang. Semuanya harus ditinggal karena nggak boleh gitu. Terus jangan lupa datangnya lebih awal. Kalau nggak salah udah dikasih tahu di surat itunya. Iya kan ada jamnya. 1 jam atau 30 menit. Iya, udah ada. Gitu. Pokoknya jangan datang ini deh. Jangan datang telat, yang pasti. Kalau telat mau 1 menit, 2 menit, 3 menit pun udah cancel. Gak bisa, kalian gak boleh masuk. Tetap itu. Jadinya jangan sampai terus dibaca guys. Kan ada alamat tuh pusat UTBK-nya di mana, ada alamatnya. Kayak misalnya di IPB kan banyak pusat UTBK tuh, jangan sampai salah. Iya, kemarin aku survei, Kak. Oh iya, survei kemana? Jumat ke IPB. Terus? Iya, soalnya adekku tanggal 28 mau UTBK. Oke, lalu? Nah, lalu itu tuh banyak banget kan. Aku dapetnya yang di perpusnya. Jadi kayak, iya, aku nyari ke atas ada di bawah. Tuh kan, jangan sampai udah telat ternyata salah kayak tadi. Bener. Harusnya di bawah ya tadi. Bener. Malah naik ke atas. Nah, iya, itu itulah pentingnya survei. Sebaiknya sih survei ya. Gitu. Lalu terus apa lagi? Ini. Percayai proses belajar kalian guys. Benar. Kayak yang tadi ya udah, kalau udah belajar gue yakin sih usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mungkin terdengar klise ya guys, emang ya mungkin apaan sih, lu mah enak ngomong doang enggak guys. Kan kita juga pernah. jadi adu nasib, bukan bermaksud adu nasib, tapi ya percayalah segala yang kita lakukan ya pasti ada. Kalaupun kalian nggak masuk di sini di SNBT nggak lulus, tapi kan ada jalur mandiri. Atau kalaupun nggak ada juga mungkin gap year aja. Ya kalau masih mau gap year boleh. Tapi kalau emang itu kan banyak sekarang kampus universitas swasta bagus-bagus kok. Benar. Nggak kalah sama universitas negeri. Kalau kalian takut sama harganya mahal,
ada beasiswa juga, ada KIP kuliah yang bisa Betul. kalian manfaatkan. Jadi sebenarnya banyak jalan ya. Menuju Roma. Tuh, jangan menuju Roma, jangan cuma langsung lesu ketika Iya, desperate. desperate ketika tidak lulus, atau daripada nanti gue nggak masuk, jadi gue curang aja. Ada jalan pintas banget. Enggak guys, karena ya itu tadi, kalau misalnya nggak mau, bodo amat, gue tetap akan pakai joki. Nah, konsekuensinya apa nih, Talita? Jangka panjang ya konsekuensinya pastinya. Banyak. Itu bisa membuat apa? Jadi kayak pasti menurut aku ya, kalau pakai joki pasti hidupnya nggak aman. Nggak nyaman gitu. Kepikiran terus, bener. Kayak, iya bener sih. Kan orang biasa kalau habis berbuat salah kan kepikiran mulu ya. Iya, apalagi kalau misalnya lolos nih, terus kayak aduh, jadi misalkan aku joki buat kedokteran, terus kayak pas lolos bukan seneng sih, bukan seneng ya. Nanti gimana ya? Iya benar. Jadi itu melukai harga diri. Atau bisa juga kalau misalnya kalian lagi cerita gitu sama teman-teman kan, dulu UTBK gimana gitu kan, iya sekolah berapa gitu kan, terus tiba-tiba lo apa ya gitu kan, masa ada soal yang susah banget gitu ya, gila ya, terus lo cuma yang emang ada, soalnya lo ngejoki jadi lo udah tahu gitu, jadi nggak bisa masuk obrolannya. Iya betul. Pokoknya gitu guys, satu keputusan Buritas adalah investasi terbaik kalian, percayalah, karena apa yang kalian lakukan di dunia kerja, di kuliah nanti itu akan berasa di dunia kerja. Betul. Mau lo kerjanya nyebrang sekalipun nggak di itu, pasti tetap akan kelihatan kok anak-anak yang curang atau enggak gitu guys. Pokoknya udah ya, kayaknya gak ada yang bertanya nih. Iya, padahal aku pengen banget kalau ditanya, Kak dulu UTBK gimana? Masalahnya gue kagak UT, gue anak PTS lagi. Lo anak PTS juga? Enggak. Lo PTS kan? Iya. Oh yaudah, Kak Talita cerita dulu, Talita gimana Tapi dulu? aku gak ikut UTBK, aku SNBP? Iya. Oh, pinter temen gue yang satu ini. Itu mah hoki, Kak. Jangan ngomong gitu, itu usaha. Gak ada yang hoki. Ya hoki juga ada. Hoki juga. Tapi menurut gue SNBT usaha lu dari kelas 10. Jadi bukan cuma hoki guys. Tapi aku belajar UTBK juga. Oh gitu, karena lu merasa tidak yakin di Gak yakin, SNBP. iya. Aku udah beli tuh bukunya kan. Terus aku belajar tiap hari, ternyata Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Selamat buat Kak Talita. itu dia. Oh gitu. Lu terpilih di pilihan pertama, pilihan kedua? Pilihan pertama. Wow. Gila, keren banget. Enggak, itu karena soalnya Jadi merendah diri gitu, guys. iya, Udah pokoknya dia merendah jurusannya. guys. Keren banget Kak Talita. Oh kalau gitu ini dong tips-tips dari Kak Talita. Apa? Tips apa ya? Tips. Lu gak UTBK juga ya? Oh gak apa-apa. Tips buat nanti tahun depan. Oh, iya. Buat adik-adik yang mau SNBP. Ya dulu tuh namanya masih SNM, karena aku udah lama banget. Oh iya deh. Terus belajar sih pasti itu, soalnya aku suka belajar dulu ya. Aku kaget guys, ternyata Talita suka belajar. Terus Aku suka belajar, kayak abis pulang sekolah tuh langsung pulang, langsung belajar. Oh gitu. Iya, terus ada yang nanya, Kak. Oh ini nih, Katanya. Kak, yang curang kena blacklist ya katanya. Iya. Coba tuh Kak Talita jawab, Kak Talita. Betul, tadi sudah kita bahas. Udah kita bahas di atas. Yang paling pertama itu kalau curang ketahuan itu langsung di blacklist dari jalur manapun di KTM. Betul. Jadi SNBet, Mandiri, SNBet. dari jalur manapun di KTM. Betul. Jadi SNBet, Mandiri, SNBet. Pokoknya baik. Curang, kalau ada yang curang jadi baik gitu guys. Udah deh, terus apalagi tadi? Apa tadi cerita apa? Oh iya, tips ya. Iya, belajar. Iya, belajar. Nilai. Ya, nilai harus jaga ya, kayak aktif di kelas dan sebagainya, tugas yang lupa dikerjain yang lain sebagainya. Gitu, terus udah gitu, udah sih. Udah itu aja? Iya, aku sih belajar gitu. Terlihat suka belajar ya?
Terlihat kalau suka belajar temen aku. Tapi kalau misalkan ikut-ikut lomba gitu tuh. Oh itu juga. Oh kamu Enggak, ngasih apa? aku. Oh lu enggak? Iya. Lu nggak ngasih? Aku literally nilai dong. Tuh guys, ngasih nilai doang bisa tembus loh. Iya, Tapi emang ada prodi-prodi emang yang harus ngasih portofolio gitu. Iya. Jadi ya pokoknya sesuaikan lah sama itu. Udah intinya teh begitu ya guys. Intinya jangan curang. Kerjakan UTBK dengan kemampuan kalian. Ya kalau mampunya seada-adanya ya udah nggak apa-apa. Benar. Malah lebih baik kemampuan yang seada-adanya daripada Kemampuan orang. kemampuan orang. Tapi kayaknya UTBK tuh jangan panik sih. Oh jangan panik, Iya. oke. Soalnya kalau panik pasti pas ngeliat soal ulang lagi Oh hilang benar, semua. iya langsung hilang. Berarti sebelum itu namaste dulu guys, namaste. Iya, berdoa dulu. Berdoa bener, penting banget berdoa. Bisa Iya. kerjain gitu. Pas mau UTBK jangan belajar. Hah? Oh iya benar. Iya. Belajarnya kan udah dari Oh, iya. kemarin-kemarin. Istirahatkan, Kepalanya, betul. otaknya. Jadi biar lebih fokus. Ya. Oh terus sama makan, jangan lupa Iya, sarapan. benar, sarapan. Ntar pas baru jawab 5 soal pingsan karena belum lumayan. makan ya. Karena Adekku nanti jam 6.45 kak. oh iya mulainya. Aduh. Sesi 1 dia ya. Sepagi mungkin. Di IPB. Di IPB. Dia ambil IPB juga. Enggak. Oke lain. Oh nggak apa-apa kan? Iya. Oh iya kan sekarang nggak ini ya. Iya. Pusat UTBK kan iya Itu bener-bener. kayak pas apaan banget. Ngomong-ngomong Enggak, apa? maksudnya apaan banget nggak bisa langsung ketahuan Ah gitu. iya jadi emang kayak sih. memilih gitu. Iya memang ada yang kecewa. Tapi ya mungkin itu yang terbaik. Iya benar-benar. Ya udah gitu aja guys pokoknya ya. Ya pokoknya jangan curang deh. Jangan curang ya. Iya, Nggak bener. bagus pokoknya. Ke belakangnya nanti kalau dunia kerja ya atau ntar kalian mau usaha atau apa terserah deh. Tapi ya pasti nanti ada aja halangan ke kaliannya ya. Benar-benar. Satu kebohongan kecil tuh bakal membuka kebohongan-kebohongan besar lainnya. Oh. Baiklah kalau gitu live TikTok tadi sudah ditutup Iya. dengan kalimat cantik oleh Kakak Talita. Kalau gitu dadah semuanya. Dah. Sampai jumpa minggu depan. Oh ya sampai jumpa minggu depan. Sama Kakak Talita lagi kok guys. Ya. Jangan lupa ya sama Kakak Talita lagi. Dadah. Dadah sobat Maskom. Gue ngapain dulu?